hari ini kita akan belajar 4 sub 2 TB 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah antum dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran. Yang kedua, antum dapat menceritakan kegiatan keluarga besar di rumah. Yang ketiga, antum dapat menggali informasi tentang hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah. Yang keempat, antum dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam hubungan kebersihan di dalam keluarga. Teman, sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, masih ingat kan pelajaran yang hari kemarin? Apa saja ya benda-benda yang berbentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran? Banyak ya contohnya, teman-teman udah membuat dan mengirimkan ke Ustazah kan? Salah satu contohnya, benda yang berbentuk segi 4 ada papan tulis, jendela, dan vas foto. Sedangkan benda yang berbentuk segi 3 ada hanger baju, atap rumah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga contoh dari benda yang berbentuk lingkaran. Apa saja kemarin teman-teman? Banyak juga teman-teman yang menyebutkan ada piring, koin, dan juga jam dinding. Nah teman-teman, kemarin kita juga udah membahas tentang keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Masih banyak juga yang lainnya. Misalkan sepupu juga masuk dalam keluarga besar. Kira-kira apa saja ya kegiatan yang dapat kita lakukan ketika kita berkumpul dengan keluarga besar? Nah, Ustazah sewaktu berkumpul dengan keluarga besar Ustazah biasanya itu pada hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, arisan, bahkan masih banyak waktu yang bisa dibuat untuk berkumpul dengan keluarga besar. Nah, kalau misalkan kita berkumpul dengan keluarga besar, apakah kita merasa sedih atau bahagia ya teman-teman? Nah, pastinya kita bahagia. Karena apa? Karena kita dapat berkumpul dengan keluarga besar kita. Tidak semua orang bisa merasakan berkumpul dengan keluarga besar. Jadi teman-teman, kalau sedang berkumpul dengan keluarga besar, teman-teman harus bahagia. Karena apa teman-teman? Karena Allah itu menyayangi orang yang menjalin silaturahmi. Nah teman-teman mau tahu nggak cerita di keluarga besar Ustazah? Kakek Ustazah dia lahir pada tahun 1943. Dulu kakek Ustazah ini bekerja sebagai nelayan. Sedangkan nenek Ustazah dia lahir pada tahun 1950. Nenek Ustazah ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu Ustazah itu adalah ibu rumah tangga juga. Sedangkan ayah Ustazah adalah seorang pelaut. Sedangkan paman Ustazah dia tinggal di Padang Panjang. Pekerjaan paman Ustazah dia adalah seorang petani. Sedangkan bibi Ustazah dia tinggalnya di Bukit Tinggi. Nah teman-teman pernah nggak ke Bukit Tinggi?
Ketika keluarga besar berkumpul di rumah kita, apa ya yang akan kita lakukan ketika kita harus menjaga kebersihan rumah? Nah, salah satunya kita bisa menyapu rumah agar tetap terlihat bersih dan rapi. Kemudian apa lagi teman-teman? Teman-teman juga bisa menyusun sendal. Di mana teman-teman kalau harus menyusun sendal? Ya, kalau kita harus menyusun sendal itu di rak sendal agar terlihat rapi dan bersih. Kemudian apa lagi teman-teman untuk menjaga kebersihan rumah? Teman-teman juga bisa mencuci piring kalau misalkan piring-piringnya menumpuk, apalagi sewaktu keluarga besar kita berkumpul di rumah. Teman-teman selain bisa menjaga kebersihan, teman-teman juga bisa meringankan pekerjaan bunda di rumah. Jika teman-teman hendak keluar rumah, apa ya yang harus teman lakukan? Apakah teman-teman pergi keluar begitu saja? Atau teman-teman minta izin dulu kepada ayah dan bunda? Nah, kalau teman-teman keluar rumah, sebaiknya teman-teman harus minta izin terlebih dahulu. Karena apa? Karena izin orang tua itu merupakan hal yang harus teman-teman patuhi di rumah. Ayo simak percakapan ustazah ini ya teman-teman. Di sini ada ceritanya Budi dan Bunda. Dengar ya. Bunda, Budi boleh pergi main keluar rumah? Tidak. Kata Bunda, memangnya Budi mau main ke rumah siapa? Kemudian kata Budi, ke rumah Rafa. Boleh Bunda? Kemudian kata Bunda, boleh. Tapi tidak boleh lama-lama ya nak. Kemudian kata Budi apa teman-teman? Oke Bunda, terima kasih. Itu merupakan contoh minta izin keluar rumah yang kita lakukan kepada Bunda. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Dan jangan lupa teman-teman mengamalkan apa yang Ustazah sampaikan. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi